Halo semuanya, kembali lagi di channel gua, Alif Misnali. Gimana kabar kalian? Sehat ya? Mantap. Oke, di video kali ini melanjutan video sebelumnya. Kalau video sebelumnya itu unboxing master RAM dari Scarlett, dan kali ini adalah video pemasangannya. Dan video pemasangan ini sekaligus dengan video cara menambah atau mengganti minyak rem bagian depan. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke videonya, oke? Oke, sebelum kita mengganti master rem ke master rem yang baru, kita bakal buang dulu minyak rem yang ada di master rem bawaan. Untuk cara yang gua pakai ini, gua pakainya selang yang kayak gini, terus masukin ke lubang pengeluaran minyak rem yang ada di kaliper bagian depan. Tinggal masukin kayak gini, dan nanti kalian taruh di wadah atau apa gitu, dan pastikan jangan sampai kena pelek kalian lah, cairan dari minyak rem itu, karena cairan minyak rem itu benar-benar panas. Gua sempet lakuin itu di pelek belakang, dan cairan minyak remnya itu kena di pelek bagian belakang gua, dan pelek gua yang baru dicet itu langsung ambiar. Oke, jadi kalian harus berhati-hati, dan kalau bisa di bagian pelek depan kalian atau belakang nanti tutupin kain kayak gini biar lebih aman aja pelek kalian. Kalian pakainya kunci 8, dan gua udah nyiapin wadahnya nih, tinggal buka aja. Oke, dari kaliper ini udah nggak keluarin minyak rem yang sisa lagi. Berarti untuk memastikannya kita pakai ini untuk sedot sisa minyak rem yang ada di master rem bawaan. Si lubang pembuangan minyak remnya itu terlalu tinggi dibandingin kuantiti minyak remnya. Jadi kita harus pakai ini buat membantu gitu. Ini udah coba ditarik airnya ya, minyaknya. Oke, sekarang kita tinggal sedot sisa minyak yang nggak bisa turun dan nggak bisa disedot pakai cara yang tadi. Caranya kita pakai ini aja. Oke. Tuh, kalian bisa lihat langsung kesedot. Lakukan berulang kali sampai benar-benar nggak ada yang tersisa. Seperti yang kalian bisa lihat sekarang, udah nggak ada minyak rem yang tersisa di tabung master rem yang lama. Sekarang kita udah bisa copot dan ganti ke master rem yang baru. Sebelum kita pasang master rem yang baru dari Scarlett ini, kita copot dulu aja master rem yang lama. Oke, sekarang masternya udah lepas dari handle. Aduh, tinggal copotin ini switch rem depan. Gampang sih, kita tinggal langsung copot aja. Oke, udah copot. Jadi mau lebih gampang untuk copotin switch rem yang kayak gini, pakai tangan aja, tapi harus hati-hati ya, jangan sampai kabelnya putus. Dan enaknya gesek itu kabel switch remnya itu kayak gini ya modelnya, jadi tinggal langsung masukin aja. Jadi tinggal langsung masuk aja. Kalau tahu gua beberapa motor yang udah agak lamaan kayak Vixen kayak gitu, kalau nggak salah ya, modelnya nggak kayak gini, bulat dan ribet, nggak langsung copot pasang kayak gini. Suatu keunggulan buat gesek karena modelnya udah kayak gini gitu. Jadi tinggal langsung pasang aja. Dan master rem yang gue beli dari Scarlett juga itu modelnya kayak gini, jadi tinggal langsung pasang, nggak usah ribet. Oke, jadi ini master rem yang baru dari Scarlett yang bakal gue pakai. Unboxing lagi, kita buang aja nih sampah-sampahnya. Dan ini sisa ini. Nah maksud gue tadi itu gini modelnya. Nah, modelnya kayak gini, jadi persis sama kayak bawaan gesek. Jadi kalian tinggal colok aja gitu. Kita langsung aja pasang. Oke, pertama gue mau coba pasang kabel switch remnya dulu. Mudah-mudahan langsung bisa berfungsi ya. Langsung terpasang, gampang banget. Oke, kita langsung masukin yang satunya lagi. Slep. Nah, udah terpasang. Oh iya, jangan lupa ini buka dulu.
Pastiin posisi ini tuh di sini si selang rem ini persis kayak gini pokoknya agar rem kalian berfungsi dengan baik. Oke, udah kenceng. Jadi sekarang tinggal kita buka dan kita isi minyak rem aja. Sebelum kalian ngisi minyak rem ke tabung yang baru, pastiin tadi lubang pengeluaran minyak rem yang di kaliper itu dikunci lagi ya, biar tidak sampai membazir. Kita coba. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingat, hati-hati jangan sampai kena pelek kalian, ntar nyesel. Oke, kalau bisa tutup pakai kain kayak gini. Di kamera nggak kelihatan sih, tapi di sini udah kelihatan ada gelembung-gelembung ya. Nah, kalian lakukan ini, step ini terus-terusan, dan bagian bawah itu yang penutup tadi dibuka tutup aja. Kita lihat masih ada gelembung atau enggak, masih ada angin palsu atau enggak. Agak memakan waktu lama sih ini, proses ini. Pastikan jangan sampai habis, jadi kalian langsung isi lagi, penuhin lagi. Rem kalian sambil kocok, dan ini sambil buka tutup sampai nggak ada gelembung. Tuh, kalian bisa lihat gelembung masih ada, tapi sudah mulai berkurang. Nah, barusan sudah mulai terasa keras, udah mau ngerasa kembali normal pengereman. Jadi kalian terus aja lakuin ini sampai bener-bener nggak ada gelembung. Nah, kalian bisa lihat udah nggak ada gelembung. Tuh, udah nggak ada gelembung sama sekali. Ada sih dikit lagi. Tuh, tapi udah mulai normal lagi. Tuh, kalian lihat barusan nggak ada gelembung, udah berkali-kali keluar. Jadi tandanya udah aman pengereman kalian. Tapi sebelum itu kita tes dulu aja. Oke, minyak rem sudah diisi dan pengereman sudah kembali normal, berfungsi dengan normal. Sebelumnya kita coba dulu aja pengereman apakah benar-benar kembali normal, takutnya nanti di jalan ada kenapa-napa gitu kan. Kita coba isi penuh dulu master remnya dan kita coba pengereman. Kita tinggal pasang tutupnya. Gue isi minyak remnya tuh benar-benar penuh, biar nggak sering-sering ganti minyak rem aja sih. Oke, sekarang udah kencang semuanya. Kita tinggal coba tes pengeremannya. Oke, pengeremannya pakem, udah kembali normal. Jos. Gak gagal berarti ya? Nggak gagal berarti. Ini pertama kali gue coba ganti master rem dan ganti minyak rem sendiri, dan alhamdulillah sendiri lancar. Emang dibantu temen sih. Oke, master remnya udah kepasang sempurna dan bekerja dengan baik. Tadi gua udah coba bawa jalan dan alhamdulillah berfungsi normal dan langsung bagus lah intinya. Gua nggak bisa ngomong apa-apa lagi sih. Untuk sil-silannya tuh mantep, nggak ada yang bocor, nggak ada yang rebes atau apa gitu, normal semuanya. Jadi untuk harga 194.000 ini worth banget sih. Pokoknya ini kalian tinggal pasang, langsung pakai aja, plug and play. Jadi tampilannya seperti ini jika udah dipasang. Gak ada kendala sih, dan untuk switch remnya juga bekerja dengan normal, gak ada masalah. Pemasangannya tuh cukup gampang, yang bikin lama tuh tadi ganti minyak rem dan tambahin minyak rem aja. Tapi tadi pas tambahin minyak remnya itu gak memakan waktu sampai 5 menit sama sekali ya. Cukup bener-bener cepet untuk nambah minyak remnya dan langsung bisa dipakai. Mantap sih. Ini gua udah atur posisinya yang sesuai dengan gua, yang nyaman untuk gua. Oh ya, info untuk handle yang kiri, handle kopling gua nggak pasang sekarang karena agak ribet sebenarnya, soalnya harus bongkar bodi. Mungkin video pemasangan handle koplingnya ada di video lainnya, mungkin video setelah ini atau setelah review kali. Ya paling gitu aja sih. Ini untuk 194.000 atau 200.000 lah ya, 200 ribuan ini cukup worth sih untuk kalau kita kejar tampilan gitu. Kalau kita pengen tampilan ini dibandingin RCB yang mungkin agak mahalan dikit dan Brembo KW yang lebih mahal walaupun KW, ya ini cocok-cocok aja sih untuk kantong pelajar lah kayak gua gitu kan. Kalian bisa lihat tuh, mantap sih.
apalagi warna biru dengan gesek biru cocok. Tadinya gue mau ngambil hitam, cuman mainstream lah kalau hitam, makanya gue ambil biru. Oke, jadi videonya paling sampai segini aja ya. Kalian bisa lihat tadi pemasangan dan itu. Dan ini tampilannya setelah dipasang. Gimana menurut kalian? Kalian sendirian nilai deh, worth atau enggak untuk dibelinya. Tapi kalau kata gue sih untuk kantong pelajar sekali lagi ini worth banget sih. Ini tampilan dari kokpit, cakep sih, serius. Ini dari pinggir, dari belakang, dari sini, dan tadi gua udah isi penuh minyak remnya, jadi biar nggak sering-sering ganti minyak rem. Oke, paling segini aja videonya. Gak ada yang bisa dibahas lagi sih, soalnya ini bener-bener video pemasangan aja untuk review. Pokoknya mah reviewnya nanti di video setelah ini atau mungkin beberapa video ke depan. Tapi bakal gua bikinin video reviewnya, jangan khawatir. Kalian stay tune aja di channel gua, oke? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Semoga video ini bisa menjadi referensi buat kalian untuk memodifikasi motor kalian, khususnya gesek. Kalau kalian pelajar seperti gua yang kere hore gitu kan, yang butuh barang yang kere hore, ya mudah-mudahan ini bisa menjadi suatu acuan buat kalian modif motor lah. Ya mudah-mudahan aja. Oke, gua Alif Misnali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jaga diri kalian. Bye. Sampai jumpa. See you next time. Keren sih. Mantap.